adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik yang di rumah tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam keadaan semangat, dan penuh dengan sukacita. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami anak-anakmu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau yang boleh sertai kami untuk boleh duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu, dan boleh melakukan setiap apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami hari ini. Berkati juga ya Bapa, Katina yang akan membawakan firman-Mu, biar kiranya setiap apa yang diberitakan hari ini boleh menjadi puji-pujian, boleh menjadi sukacita buat kami anak-anak-Mu. Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau membacakan firman Tuhan hari ini. Nah, firmannya diambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Kakak akan bantu bacakan ya. Mimpi Yakub di Babel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian firman Tuhan hari ini. Nah, tadi kita baca tentang mimpi Yakub. Nah, kakak mau tanya nih sekarang, siapa yang masih kenal dengan tokoh Alkitab yang bernama Yakub? Wah, hebat, kakak yakin adik-adik semua pasti masih ingat sama yang namanya Yakub. Nah, kita mau coba ingat-ingat lagi yuk. Yakub ini anaknya siapa ya? Tadi disebutin juga. Benar, anaknya Bapak Ishak. Terus Yakub ini juga punya saudara kembar pula. Namanya siapa yo? Siapa yang masih ingat? Wah, bener lagi. Nama saudaranya adalah Esau. Nah, ada nih yang membedakan. Kalau Esau itu dia biasanya berburu. Dia itu ke ladang berburu. Sedangkan Yakub ini dia kerjanya menggembalakan domba. Nah, udah gitu kita ingat lagi. Waktu itu Esau pernah menjual hak kesulungannya atau hak sebagai anak pertama kepada Yakub dengan menukarnya dengan apa? Betul, dengan semangkuk kacang merah. Jadi masih inget kan sama yang namanya Yakub? Nah, kisah ini mau kasih tahu nih. Waktu itu
Bahkan Esau jual hak kesulungannya diganti dengan semangkuk kacang merah ke Yakub. Habis itu Bapak Ishak ini karena udah tua, dia juga udah penglihatannya mulai kabur, mulai nggak kelihatan. Terus Bapak Ishak ini memberkati anak sulungnya. Tapi yang datang bukan Esau. Yang masuk ke dalam ruangan Bapak Ishak adalah Yakub. Terus Bapak Ishak memberkati Yakub, dan waktu itu Esau sangat marah karena dia tahu, wah, hak kesulunganku, berkat yang seharusnya buat aku ternyata udah dikasih bapak aku nih ke Yakub. Saking marahnya Esau marah banget nih sama Yakub. Yakub pun akhirnya ketakutan. Kalau dia yang marah sama kita, takut gak sih? Takut kan? Takut diomelin, takut nanti dimarahin. Siapa yang pernah diomelin atau dimarahin di rumah? Wah, pasti kita diomelin, dimarahin karena ada salah. Begitu juga dengan Yakub. Yakub ini saking takutnya, akhirnya Yakub pergi. Yakub pergi biar nggak ketahuan sama abangnya, biar nggak dikejar, biar nggak diomelin, biar nggak dimarahin. Nah, saking takutnya Yakub tadi, dia pergi. Terus saking jauhnya dia pergi, aduh capek banget. Yakub tuh udah capek banget, jauh banget dari rumahnya, biar nggak kena omelan sama abangnya Esau. Akhirnya Yakub capek. Terus tadi dibilang Yakub udah lelah, udah capek, terus dia mau tidur. Nah, kakak mau tanya, kalau adik-adik di rumah tidur pakai apa sih? Pakai bantal kan? Pakai guling, terus tidurnya di kasur kan? Iya kan? Berarti kalau kayak gitu nyaman gak? Nyaman. Tapi kalau Yakub, karena dia di masa pelarian, karena dia kabur, dia tidurnya bukan pakai bantal. Aduh, boro-boro ada bantal. Yakub dibilang tidurnya beralaskan batu. Ih, siapa yang tahu batu tuh kayak apa sih? Batu tuh keras. Ada nggak batu yang lembut? Batu kan keras. Nah, gimana sih kepala kita tidur tapi alasnya keras? Pasti sakit kan? Nah, itulah yang dirasakan Yakub. Dia merasa, aduh capek banget, takut sama abangnya, mau tidur aja pakai alasnya pakai batu. Nah, di saat-saat dia sedih, di saat dia merasa lelah banget, dia tidur, terus dia bermimpi. Ada yang ingat nggak tadi kakak bilang di Alkitab mimpinya apa? Dia melihat ada tangga yang tinggi sekali. Terus ada malaikat Tuhan naik turun di tangga itu. Wah, terus terdengar suara. Kalau misalkan Tuhan itu bilang, Tuhan tuh tetap menyertai Yakub. Tuhan itu menyertai Yakub kemanapun dan dimanapun. Dan Tuhan akan selalu memberkati Yakub. Dan bahkan dibilang, Yakub tenang aja, gak usah takut, gak usah khawatir. Nanti keturunanmu akan sebanyak debu di tanah. Wah, ada yang bisa ngitung gak sih debu di tanah tuh ada berapa banyak? Banyak banget, kakak juga gak bisa ngitung. Nah, Tuhan tuh bilang seperti itu. Dan Yakub di sini yakin, oh iya ya, Tuhan tuh ternyata setia banget sama aku. Tuhan tuh ada. Tuhan tuh pasti selalu menuntun aku. Itulah yang Yakub rasakan setelah dia bermimpi. Jadi, hari Minggu ini kita mau belajar kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kita dalam segala hal, dalam segala kondisi. Baik kita senang, walaupun kita lagi susah, sedih, atau apapun itu, kita harus yakin dan percaya seperti Yakub bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita juga akan
akan merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Tuhan tuh kalau sebelum Jumat Agung, kita biasanya akan mendengarkan cerita tentang di mana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan atau dipuji-puji sama warga Yerusalem. Nah, Tuhan tuh mau bilang, kita jangan seperti orang-orang Yerusalem yang di saat kita lagi butuh Tuhan Yesus, kita tuh memuji-muji Tuhan Yesus. Kita taruh baju kita sampai untuk jalannya Tuhan Yesus. Masih ingat kan ceritanya orang-orang tuh berlomba-lomba untuk bawa daun palma, terus menaruh pakaiannya di jalan untuk jalannya Tuhan Yesus. Tetapi saat Tuhan Yesus ditangkap, mereka juga yang berteriak, salibkan dia, dan salibkan dia. Tuhan tuh mau ajarin kita, jangan seperti orang-orang yang hanya percaya di saat lagi senang aja, tapi di saat susah langsung pergi. Tuhan mau kita selalu yakin, selalu percaya, dan setia sama Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat, Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang selalu ada dan yang selalu melindungi kita. Caranya gimana sih, Kak? Caranya adalah kita harus bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, kita harus lebih belajar lagi tentang firman Tuhan, mulai lagi membaca firman, rajin berdoa. Kita mau dengar-dengaran sama mama, sama papa, opung, siapapun itu, kalau itu adalah hal yang baik. Karena kita harus yakin percaya adalah Tuhan adalah Allah yang setia. Kita bisa lihat loh ke bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa pakai baju yang baik, yang bagus. Tuhan kasih kita berkat makanan. Kita selalu bisa bangun di pagi hari. Hari ini kita juga bisa punya kesehatan yang baik. Masih bisa main sama teman, masih bisa main sama kakak, adik. Itu semua adalah bukti kesetiaan Tuhan sama kita. Bukti kesetiaan Tuhan sama kakak, juga sama adik-adik. Tuhan mau kita belajar dari kecil hari demi hari untuk mengucap syukur, untuk setia sama Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat kita yang sudah rela mati di kayu salib, menebus dosa kakak, dosa adik-adik, dan membebaskan kita dari kuasa maut. Yuk adik-adik, kita belajar dari sekarang untuk mulai setia sama Tuhan. Nah, adik-adik, kakak yakin ini memang adalah hal yang susah, tapi kita mau belajar bersama-sama. Kalau gitu, sebelum kita akhiri firman hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk karya keselamatan-Mu. Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami dalam segala hal. Engkau yang senantiasa juga membuktikan kasih-Mu buat kami. Engkau yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih-Mu buat kami. Biar hari ini Tuhan, kami boleh mengerti setiap besarnya kasih-Mu. Kami boleh memahami begitu besar setia-Mu untuk kami. Engkau yang ajarkan kami Tuhan untuk setia kepadamu, seperti Engkau yang sudah setia menyertai kami. Walaupun kami masih kecil, pimpin kami ya Tuhan untuk boleh jadi anak-anak yang baik, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh senantiasa jadi sukacita buat kami. Berkati juga Tuhan kami anak-anak-Mu ini dalam setiap hari-hari kami, baik dalam sekolah, dalam segala apapun Engkau yang ikut campur tangan menyertai. Berikan kesehatan, Engkau juga yang boleh berikan berkat sukacita-Mu. Engkau juga ya Tuhan yang pulihkan bangsa dan negara kami, juga dunia ini. Kiranya pandemi boleh segera berlalu, setiap yang sakit Engkau berikan kesembuhan, dan setiap umat-Mu boleh Engkau berikan kesehatan. Kami mohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih untuk hari ini sudah mendengarkan ibadah dan firman Tuhan. Kiranya setiap ibadah dan firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi sukacita